Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuni Lestari dengan NIM 34021190054 kelas manajemen C. Di sini saya akan mengerjakan tugas minggu ke-6, yaitu membuat penjelasan dalam bentuk video, di mana di sini saya menjelaskan kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung yang telah dibuat pada pertemuan kelima. Nah, di sini diperintahkan untuk menyusun sesuai dengan arahan dari dosen, yaitu menyusun dari mulai data penjualan produk, data seksi silang penjualan produk, dan lain-lain. Langsung saja kita ke latihan soal yang telah saya kerjakan ya. Nah, di sini kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan metode tidak langsung, data penjualan produk HP Samsung dari perusahaan Gudang Sel dan data penjualan produk HP Samsung dari perusahaan Phoenix Sel pada 8 tahun terakhir mulai dari 2001 sampai dengan 2008. Nah, di sini sudah dibuat data penjualan produk HP Samsung pada perusahaan Gudang Sel. Nah, untuk tahunnya dimulai dari 2001 sampai dengan 2008. Untuk harganya 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, dan yang terakhir adalah 2.000. Nah, untuk jumlahnya yaitu 150, 200, 250, 300, 350, 450, 500, dan 600. Nah, untuk yang kedua yaitu data penjualan produk HP Samsung pada perusahaan Phoenix Sel atau perusahaan yang kedua ya. Di sini juga sama, ada tahun, harga, dan jumlah. Untuk tahunnya yaitu masih sama ya. Tetapi untuk harga dan jumlah yaitu ada perbedaan dari perusahaan sebelumnya. Nah, di sini untuk harga yaitu 8.500, 7.500, 6.500, 5.500, 4.500, 3.500, 2.500, 1.500. Untuk jumlahnya yaitu 100, 300, 400, 550, 600, 700, 750, dan yang terakhir yaitu 800. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu data seksi silang penjualan produk HP Samsung di store. Nah, jadi untuk perusahaan Gudang Sel dan perusahaan Phoenix Sel di sini disatukan, ada tahun, harga, dan jumlah. Nah, jadi ini hasilnya dari yang atas tadi. Di sini dipindahkan ke sini untuk digabungkan. Nah, untuk yang keempat yaitu analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Untuk yang pertama atau A, perusahaan Gudang Sel pada penjualan produk HP Samsung. Nah, di sini kita pertama-tama mengerjakan analisis regresi secara manual. Bagaimana sih pengerjaannya? Nah, di sini kita dibuatkan tabel, ada N atau tahun ya, harga, jumlah. Nah, untuk di bawahnya yaitu ada X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk harganya dari mana sih? Nah, untuk harga dari atas yang telah kita tadi lihat dipindahkan ke sini, lalu kita sigma X atau dijumlahkan ya menjadi 44.000 hasilnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu Y ya. Untuk Y di sini ada sigma Y dijumlahkan menjadi 2.800. Untuk XY, sigma XY hasilnya 12.750.000. Untuk X kuadrat sama ya, kita jumlahkan juga. Ini ada sigma X kuadrat yaitu 284 juta untuk hasilnya. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu Y kuadrat sama, di sini ada sigma Y kuadratnya dengan
hasil akhir 1.150.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya yaitu ada rumusnya yaitu B N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Untuk penyelesaiannya 8 dikali 12.750.000. Nah, untuk jumlah-jumlah yang sudah saya tulis di sini dihasilkan bersumber dari data-data yang sudah tadi kita jumlahkan di sini pada tabel. Nah, jadi di sini ada 8 kali 12.750 dikurangi 44.000 dikali 2.800. Kemudian per 8 kali 284 juta dikurangi 44.000 kuadrat. Kemudian yang selanjutnya hasil dari 8 kali 12.750.000 dikurangi 44.000 dikali 2.800 yaitu kita hasilkan nih di bawah ya. 8 kali 12.750 berapa dan ini juga sama ya, dijumlahkan kemudian ditulis di bawah. Setelah kita tulis jumlah dari yang atas, kita bagi lagi nih di bawahnya yaitu hasil dari 8 kali 284 juta dan 44 juta kuadrat. Kita simpan di sini ya. Kemudian selanjutnya yaitu ada minus 21.200.000 ya. Dari mana sih ini? Nah, hasilnya dari 102 juta dikurangi 123.200.000 per kita juga bagi ya 336 juta di situ. Dari mana sih? Ya dari hasil penjumlahan pengurangan ini di atas. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu min 21.200.000 dibagi 336 juta yaitu akan menghasilkan min 0,06309524. Nah, kita dibulatkan supaya mempermudah ya, yaitu menjadi min 0,063. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada rumus Y means BX. Nah, kemudian di sini ada Y means sigma Y per N. N itu yaitu merupakan tahun ya, atau jumlah dari berapa tahunnya kita tulis di sana. Nah, ini ada Y sama dengan 2800 per 8 sama dengan 350 hasilnya. Nah, 2500 ini ya sesuai dengan rumus sigma Y berarti jumlah dari hasil harga yang tadi ditulis di tabel. Nah, kemudian ada X sama dengan sigma X per N, sama dengan yang tadi. Kita cuma di sini jumlah ya 44.000 per 8 sama dengan 5.500 ya untuk jumlahnya. Kemudian A sama dengan 350 diambil dari Y, kemudian diminuskan. Nah, ini minus ini bersumber dari sini nih, dari penjumlahan yang ini. Kemudian kita tulis di bawah dikalikan dengan 5.500 atau hasil dari X sigma X per N ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu 350 dikurangi jumlah atau hasil dari perkalian di atas ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kita jumlahkan 350 ini karena min dan minus,
kita menjadi ditambahkan ya. Jadi 350 ditambah 347,02382 ya, hasilnya 697. Itu hasil dari di atas ini ditambahkan ya karena min dan minus. Nah, kita bulatkan menjadi 697,03. Nah, di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 697,03 min 0,063X atau Q sama dengan 697,3 minus 0,063P. Kemudian yang selanjutnya kita analisis korelasi produk momen. Untuk rumusnya, RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu 8 dikali 12.750 dikurangi 44.000 dikali 2.800. Nah, untuk angka-angka yang ada di sini kita sesuai rumus ya. Berarti yang telah kita tadi tulis, kita lihat di situ akan ada. Nah, nanti kita tulis saja sesuai rumus. Per akar 8 dikali 284 juta dikurangi 44 juta kuadrat 8 kali 1.150.000 dikurangi 2.800. Nah, kenapa sih 8? Karena kita ngambilnya kan 8 tahun, jadi kita ditulisnya 8. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu penyelesaiannya. Nah, dari sini kita kalikan simpan di bawah dikurangi, ini juga dijumlahkan simpan di sini per akar. Nah, untuk yang ini kita inikan dulu, dikalikan dulu, dijumlahkan ya. Kemudian 44.000 juga dijumlahkan, berarti 40 kan di sini kuadrat, berarti 44.000 dikali 44.000. Nah, kemudian kita hasil dari perkalian ini dan kuadrat ini kita kurangi. Nih, hasilnya menjadi 336 juta. Sama untuk yang ini juga 8 kali 150.000 juga dikalikan dahulu, terus 2.800 juga dikuadratkan dahulu. Kemudian kita hasil masing-masingnya kita kurangi yang akan menghasilkan 1.360. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dari yang tadi yang atas kita taruh di bawah menjadi minus 200.000 per akar. Nah, untuk di sini yaitu kita kalikan nih yang di atas ini, yang akar ini kita kalikan, simpan di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu kita masih simpan ya hasil dari yang tadi dulu per 21.376.622,75. Nah, hasil ini adalah merupakan hasil akar dari 456.960 sekian. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu hasilkan nih min 21.200.000 per 21.376.62275 akan menghasilkan seperti ini ya. Tapi karena ini kepanjangan, kita akan membulatkan nih menjadi min 0,991. Yang kesimpulannya adalah maka dapat diketahui bahwa koefisien yaitu minus 0,991, maka di antara kedua variabel bersifat berlawanan. Nah, untuk yang selanjutnya nih, ini adalah koefisien determinasi. Untuk rumusnya R kuadrat N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu masih untuk N-nya masih 8 ya, karena di sini cuma menghitung satu perusahaan, yaitu 8 dikali 12.750. Dan di sini juga saya jelaskan angka-angka yang ada di sini itu sesuai dengan rumus yang ada di sini.
Nah, angka-angkanya ada di sebelum-sebelumnya nih yang sudah kita tadi tulis dan jumlahkan. Kita sesuaikan aja sesuai dengan rumus, di rumusnya apa begitu. Nah, untuk di sini ada nih 8 kali 12.750 dikurangi 44 juta dikali 2.800 per akar 8 dikali 284 juta dikurangi 40 juta 44.000 kuadrat dikalikan 8 kali 1.150.000 dikurangi 2.800 kuadrat. Nah, untuk hasilnya kita tulis nih di bawah. Nah, di sini kan ada 102 juta ya. Nah, ini tuh hasil dari atas yang tadi kita perkalian tadi. Sama di sini juga ada 123.200.000 juga, ini sama hasilnya dari atas, dari perkalian di atas, kemudian per akar. Nah, untuk yang di sini kita juga sama ya, hasil dari pengurangan antara 8 kali 284 juta dikurangi 44.000 kuadrat. Nah, kita jumlahkan masing-masing dulu ya di sini kan. Jadi setelah dijumlahkan masing kali dan kuadratnya kita kurangi ya. Nah, di sini untuk yang selanjutnya kita hasil dari atas kita kalikan nih antara 336 juta dikali 1.360.000. Nah, disimpan di bawah sini. Ini juga sama hasil dari pengurangan di atas, disimpan di sini. Ini juga disimpan di sini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu minus 21.200.000 per. Nah, ini 21.376.62.175 itu hasil dari jumlah akar dari 456960 ini. Kemudian kita bagi ya ini tuh. Kemudian akan menghasilkan minus 0,991 sekian. Nah, ini karena ini ada kuadrat kita kalikan nih. Nah, menjadi 0,983 sekian. Nah, kita perkecil atau dibulatkan menjadi 0,983. Nah, untuk kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk HP Samsung terhadap jumlah HP Samsung pada perusahaan gudang sel dapat dijelaskan sebesar 98,3%, sedangkan 1,7% dijelaskan oleh faktor lain. Untuk yang selanjutnya yaitu pada perusahaan Phoenix Cell pada penjualan produk HP Samsung. Nah, di sini juga sama ya, pada perusahaan kedua tuh ada analisis regresi secara manual. Untuk tabelnya kita untuk harga dan jumlahnya kita ambil dari yang tadi yang atas. Nah, kemudian kan di sini ada XY, X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, dari mana sih ini tuh? Jadi untuk XY hasilnya dari 8.500 dikali 100. Untuk X2 berarti 8.500 dikali 8.500. Nah, untuk Y kuadrat yaitu hasil dari 100 dikali 100 ya begitu. Jadi untuk perusahaan gudang sel dan Phoenix Cell sebenarnya pengerjaannya sama, cuma yang membedakan itu adalah harga dan jumlahnya tentu saja. Di sini juga sama kan jumlah. Nah, untuk rumusnya juga sama, ada N sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk cara penyelesaiannya juga sama seperti perusahaan gudang sel, cuma di sini yang membedakannya yaitu harga-harganya saja ya. Nah, untuk mempercepat waktu saya langsung saja ya, karena penyelesaiannya juga sama, saya langsung saja bacakan kesimpulannya karena kesimpulan merupakan kesimpulan dari hasil pengerjaan di atas gitu. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 608,74 dikurangi 0,018 X, atau Q sama dengan 608,74
minus 0,018 P ya. Untuk yang selanjutnya yaitu juga sama, ada analisis korelasi produk momen. Untuk rumusnya juga sama, di sini ada RXY N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Untuk cara penyelesaiannya juga sama. Juga yang membedakan itu cuma harga dan angka saja. Nah, untuk mempercepat waktu juga saya akan menyimpulkannya. Maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasinya yaitu min 5,664, maka antara dua variabel berlawanan. Yang selanjutnya yaitu koefisien determinasi. Nah, untuk rumusnya juga sama seperti yang perusahaan gudang sel. Di sini rumusnya ada R kuadrat N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, sama di sini juga, yang membedakannya cuma angka-angkanya saja. Nah, untuk mempercepat waktu, saya langsung saja simpulkan proporsi penjelasan pengaruh harga produk HP Samsung terhadap jumlah HP Samsung pada perusahaan Phoenix Cell dapat dijelaskan sebesar 97,6, sedangkan 2,4% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk yang C yaitu gabungan penjualan dari perusahaan Phoenix Cell dan gudang sel. Di sini saya penulisannya kebalik ya, harusnya gudang sel dulu. Yang selanjutnya, gabungan ini maksudnya yaitu hasil dari kedua perusahaan tersebut kita jumlahnya disatukan begitu. Nah, untuk di sini juga sama, untuk gabungan juga ada analisis regresi secara manual. Di sini saya juga membuat tabel. Nah, untuk tabelnya sama, ada N, harga, jumlah, kemudian X, Y, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk di tahun atau di N, ini adalah merupakan penjumlahan dari 8 tahun ditambah 8 tahun kan berarti 16 tahun. Berarti kita di sini nulisnya 1 sampai dengan 16. Nah, untuk harganya juga sama, kita ambil dari tabel yang harga perusahaan pertama, ini gudang sel ya, kemudian di bawahnya dari Phoenix Cell perusahaan kedua ya. Untuk Y-nya juga sama, untuk jumlah juga sama, kita pindahkan ke sini. Untuk XY-nya juga sama ya. Ini hasilnya dari 9.000 dikali 150. X kuadrat dari 9.000 dikali 9.000 untuk Y kuadrat hasil dari 150 dikali 150. Yang ini ya sudah tertera hasilnya. Nah, kemudian di bawah nih ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Di sini merupakan jumlah dari penjumlahan kedua perusahaan yang sudah kita tulis nih. Untuk yang X kita ada jumlahnya yaitu 84.000, Y 7.000, sigma XY 29.700.000, untuk sigma X kuadrat 526 juta, untuk sigma Y kuadrat 3.765.000. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada rumus nih, juga sama pengerjaannya ya, cuma yang membedakannya itu, nah di sini nih. Di sini juga ada rumus sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Nah, untuk di sini nih, untuk N-nya, untuk ininya yaitu 16. Beda seperti perusahaan pertama dan kedua kan cuma 8, karena itu cuma satu perusahaan. Nah, karena di sini gabungan menjadi 16 nih, karena saya ngambilnya 8 tahun per perusahaan. Nah, berarti 16 dikali 29.700.000 dikurangi 84.000, maaf saya ini salah penulisan, dikali 7.000 jadi 8.000. Nah, kemudian diperkan 16 kali 526 juta kurangi 84.000 kuadrat. Nah, kemudian ini nih,
maaf saya juga ini lupa untuk tuliskan per, karena maaf ya, 475.200.000 ini hasil dari perkalian di atas ini. Kita pindahkan ke bawah. Yang ini juga sama ya, hasil perkalian dari sigma X kali sigma Y. Nah, per 8 juta. Nah, per ini hasilnya juga sama dari perkalian di atas ini. Nah, kemudian ini juga sama, hasil dari kuadrat 84.000 ya, kita simpan di sini. Kemudian di sini ada hasil dari ini ya, penjumlahan ini kita simpan di sini per 1360 sekian. Kita bagikan nih. Nah, kita tulis hasilnya di bawah. Nah, hasilnya yaitu segini. Nah, untuk memudahkan kita tulis saja pembulatannya yaitu minus 0,083. Nah, untuk yang selanjutnya di bawah juga ada rumus A sama dengan Y kurangi B X. Nah, di sini kita tulis untuk Y-nya yaitu sigma X di per N, kita tulis di sini ya sigma X hasil dari sigma X berapa, di atas kita tulis di sini 7.000. Nah, untuk N-nya kita tulis di sini 16 sama dengan 437,5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu X sama dengan sigma Y per N. Untuk X yaitu 84.000 per 16 sama dengan 5.250. Untuk yang selanjutnya yaitu A 437,5. Nah, ini merupakan hasil dari ini Y ya, minus. Nah, untuk ini, untuk desimal yang ini kita ambil dari atas ya, hasil dari penjumlahan ini, hasil penjumlahan ini ya, kita pindahkan ke bawah, kemudian kalikan dengan hasil, kemudian hasilnya dari dikalikan dengan 7.000. Nah, kemudian kita tulis di bawah 437,5 dikurangi minus 580,5882348. Ini hasil dari perkalian antara ini dengan kali 7.000 ya. Nah, kemudian untuk ini karena minus dan minus menjadi tambah. Nah, kita jadi penjumlahan nih 437,5 ditambah 580 sekian yang akan berjumlah ini ya. Ini ya, untuk memperkecil, untuk mempermudah kita bulatkan menjadi 1,019. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kesimpulan berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,019 dikurangi 0,083X atau Q sama dengan 1,019 minus 0,083P. Nah, dalam gabungan juga sama, ada analisis produk momen. Sebetulnya untuk rumusnya antara perusahaan gudang sel, perusahaan Poiniksel saja, dan gabungan itu pengerjaannya samanya. Untuk rumusnya juga sama, cuma di sini karena gabungan ada perbedaan antara tahun, jumlah tahun, dan tentu saja harga-harganya merupakan. Nah, untuk harga-harganya merupakan penjumlahan dari gudang sel dan Poiniksel. Nah, di sini ada 16, 29.700 minus 84.000, 7.000. Nah, ini tuh hasil dari yang sudah kita jumlahkan tadi di tabel. Hanya sesuai dengan rumus. Nah, kalau untuk angkanya kita lihat pada tabel, pada penjumlahannya ya. Nah, kita sesuaikan saja dengan rumus. Di sini hasilnya pada analisis produk momen ini yaitu minus 0,011. Untuk kesimpulannya, maka dapat diketahui bahwa koefisien korelasinya yaitu minus 0,011, maka antara kedua variabel yang berlawanan. Untuk yang selanjutnya yaitu juga ada koefisien determinasi.
Untuk rumusnya juga sama seperti perusahaan pertama dan kedua, yaitu N sigma X Y dikurangi sigma X kali sigma Y N sigma per N sigma X. Nah, di sini saya dalam rumus saya lupa menuliskan per dan akarnya. Cuman ya di situ ada per sama akar. N sigma X kuadrat sama kurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, untuk pengerjaannya juga sama seperti perusahaan yang awal dan kedua. Kembali lagi di sini yang membedakannya karena gabungan. Karena gabungan berarti di sini ditulisnya 16 ya, karena penjumlahan dari kedua perusahaan tersebut tadi. Nah, untuk hasilnya yaitu hasil dari koefisien determinasi pada gabungan perusahaan yaitu minus 0,028. Untuk kesimpulannya yaitu proporsi penjelasan pengaruh harga produk HP Samsung terhadap jumlah permintaan HP Samsung di store dapat dijelaskan sebesar 0,28%, sedangkan 97,2% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu perubahan harga. Nah, di sini kita tulis jika harga berubah sebesar 4.000, saya ngambilnya perubahannya 4.000 nih. Maka untuk yang pertama jumlah permintaan perusahaan Phoenix Cell. Harusnya saya di sini menuliskan gudang sel dulu, cuma saya lihat yang atasnya kebalik, jadi saya menuliskannya Phoenix Cell terlebih dahulu. Tapi kita akan menjelaskan gudang selnya dulu aja ya. Nah, untuk di sini ada Y sama dengan 697,03 dikurangi 0,063 X atau Q sama dengan 697 di 0,3 kurangi 0,063 P. Nah, untuk di bawahnya yaitu ditulis 697,03, tulis lagi dari atas di bawah dikurangi 0,063. Cuma di sini yaitu dikalikan dengan 4.000 atau harga perubahannya. Nah, kemudian untuk ditulis lagi 697,3 dikurangi 252. Nah, ini tuh hasil dari 0,063 dikali dengan 4.000. Nah, hasil akhirnya yaitu 445,03. Nah, untuk sumber dari angka-angka yang ada di sini yaitu kita bisa lihat pada hasil-hasil yang sudah kita tadi kerjakan. Nah, untuk gudang sel berarti di gudang sel, untuk Phoenix Cell berarti ada di Phoenix Cell. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu jumlah permintaan perusahaan Phoenix Cell. Sama ya seperti gudang sel, cara pengerjaannya yaitu Y sama dengan 9.126 dikurangi 0,182 X atau Q 9.126 dikurangi 0,182 P. Kemudian di bawah kita tulis ulang, cuma di yang kedua ini kita kalikan dengan harga perubahannya yaitu 4.000. Nah, untuk 9.126 kita tulis kembali di bawah dikurangi hasil dari penjumlahan 0,182 dikali 4.000 yaitu 728. Nah, ini kita kurangi yang akan menghasilkan 8,398. Untuk yang selanjutnya, nah ini adalah jumlah permintaan pada perusahaan gudang sel dan Phoenix Cell, yaitu atau bisa disebut dengan gabungan. Nah, di sini ada jumlah permintaan pada perusahaan gudang sel dan Phoenix Cell ya, yang cara pengerjaannya juga sama dan juga angka-angkanya juga bersumber dari yang sudah kita tadi kerjakan. Dan di sini ada Y sama dengan 1.019 diminuskan 0,083 X atau Q 1019 dikurangi 0,083 P, yaitu kita tulis lagi di bawah ya 1,019 dikurangi 0,083 dikali 4.000. Q sama dengan kita tulis lagi di bawah, kemudian dikurangi dari hasil penjumlahan atau perkalian dari 0,083 dikali 4.000 yang akan menghasilkan 332. Nah, untuk jumlah akhirnya yaitu
dibagi sama dengan 684. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk hasil dari pengerjaan kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan dengan metode tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.